doa bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Kami mau belajar bersama-sama firman-Mu, biar Tuhan mengurapi kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan buka kitab kita dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawaban perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah dijumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Puji Tuhan, saudara, saya tidak percaya bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi kerinduan kita ingin bahwa Tuhan langsung menjawab, Tuhan langsung melakukannya, Tuhan langsung mengerjakannya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kita. Perhatikan dari firman Tuhan ini kita belajar dari seorang perwira. Kita tahu bahwa perwira ini punya kerinduan, perwira ini punya keinginan, perwira ini punya satu kemauan supaya hambanya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi keinginan perwira ini, yaitu supaya hambanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena sakit. Ini satu gambaran bahwa orang Kristen mungkin juga punya keinginan, punya kerinduan, punya kebutuhan, punya keperluan supaya Tuhan itu menjawabnya. Mari kita akan belajar dari perwira ini. Perhatikan di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi ketika perwira ini menyampaikan apa yang menjadi keperluannya, Yesus langsung menjawab, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu juga kalau kita lihat di ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, artinya menyampaikan apa yang menjadi keperluan perwira tadi, dikatakan begini, heranlah ia, Yesus heran dengan perwira ini. Jadi Yesus berkenan, Yesus tertarik dengan permohonan dan apa yang disampaikan oleh perwira ini. Yesus sangat tertarik. Mari kita pelajari bersama-sama. Mengapa Yesus heran ketika melihat perwira ini, ketika menyampaikan keperluan kepada Tuhan. Lihat ayat yang pertama, kuncinya dikatakan yang pertama adalah di ayat yang kelima. Dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin kebutuhan kita, keperluan kita, apa yang menjadi kerinduan kita itu dijawab dan didengar oleh Tuhan, belajarlah dari perwira ini. Yang pertama, perwira ini memohon itu punya pengertian, yaitu meminta dengan hormat, berharap supaya mendapatkan sesuatu dari permintaannya. Itu memohon dalam bahasa Indonesia pengertian seperti itu. Dalam bahasa asli kata memohon itu punya pengertian minta tolong. Kalau kita bicara tentang minta tolong, berarti ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa mengerjakan sendiri. Artinya ada kekurangan, ada kelemahan yang tidak bisa kita kerjakan
merasakan sendiri ketika kita ini minta tolong. Lalu yang kedua, ketika kita minta tolong, saya yakin dan percaya orang yang kita minta tolong itu, orang itu memiliki kemampuan lebih di atas kita. Nah, ini yang dilakukan oleh perwira waktu itu. Ketika menyampaikan bahwa pembantunya sakit, dia memohon, minta tolong kepada Tuhan supaya pembantunya atau hambanya ini disembuhkan oleh Tuhan. Jadi meminta dengan hormat, minta tolong. Itu satu gambaran di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita memerlukan sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, datanglah kepada Tuhan, minta tolong, mintalah dengan hormat kepada Tuhan. Kita yakin ketika kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan menjawab dan melakukan apa yang menjadi keperluan kita. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan itu heran ketika melihat perwira ini? Mengapa Tuhan itu mau langsung menolongnya atau memenuhi kebutuhan dari perwira ini? Yang kedua, kalau kita lihat ini ada ayat referensinya itu di dalam Lukas pasal yang ke-7. Lihat di sana, Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, perhatikan Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama dikatakan, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Lalu dari pembacaan firman Tuhan ini, karena ini referensi dari Matius pasal ke-8 tadi, bahwa perwira ini menghargai pembantunya. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan, walaupun kita ini punya jabatan, walaupun kita ini punya kedudukan, belajarlah untuk rendah hati. Rendah hati bagaimana caranya? Menghargai orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang dilakukan oleh perwira ini. Perwira ini belajar rendah hati, menghargai hambanya, menghargai pembantunya. Makanya perwira ini berusaha, berupaya ketemu dengan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ini mau menyembuhkan hambanya atau pembantunya. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, kunci yang kedua adalah kalau kita ingin bahwa Tuhan itu menolong, kalau kita kepingin bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, belajarlah untuk rendah hati. Walaupun kita punya kedudukan, walaupun kita punya posisi di dalam kehidupan kita semuanya, belajarlah menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Kata firman Tuhan seperti itu. Itu yang kedua, perwira itu mengatakan seperti itu. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan. Lalu yang ayat yang kelima dari Lukas pasal yang ke-7 itu dikatakan begini, mengapa Tuhan itu sangat heran. Tuhan Yesus pun mau langsung menolong setiap keperluan dari perwira ini. Perhatikan di ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perhatikan di ayat yang kelima dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Artinya mengapa Tuhan mau menolong? Mengapa Tuhan mau memenuhi keinginan dari perwira ini, walaupun dia punya posisi, punya kedudukan, punya hati untuk melayani. Kata firman Tuhan bahwa di ayat yang kelima tadi, perwira itu yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, kata firman Tuhan. Jadi perwira ini ketika diberkati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau melayani. Artinya memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan di dunia ini semakin dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, inilah yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya. Jika kita ingin bahwa Tuhan ingin memenuhi keperluan dan kebutuhan kita, milikilah hati sebagai seorang pelayan, mau melayani Tuhan,
Mungkin pelayanan yang kita lakukan tidak seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Dia menanggung pembangunan rumah ibadah. Mungkin pelayanan kita adalah pelayanan dari bentuk-bentuk yang lain. Ketika kita punya hati saja untuk melayani, disitulah Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita semuanya. Nah, itu yang ketiga dikatakan seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa bahwa perwira ini dijawab keperluannya, dijawab kebutuhannya. Yang terakhir ini saudara, bahwa perwira ini memiliki iman yang kuat. Ketika memiliki iman yang kuat inilah kunci di mana Tuhan sangat tertarik untuk melihat kehidupan kita. Perhatikan kalau kita lihat dari kisah ini, Yesus sebenarnya mau datang ke rumah perwira itu. Tetapi perwira itu menghalang-halangi. Karena apa kata perwira itu? Tuhan, kalau boleh tidak usah ke rumah. Mungkin bahasa sehari-harinya seperti itu. Kalau boleh tidak usah ke rumah. Katakanlah sepatah kata saja. Dikatakan seperti itu. Kata sepatah kata ini dalam bahasa aslinya itu punya pengertian begini, itu berbicara tentang firman. Itu bicara tentang perkataan Yesus sendiri. Jadi sepatah kata saja. Bayangkan Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, sepatah kata saja itu mengandung mujizat yang besar, apalagi dengan kalimat yang kita imani, kita percayai dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah yang dilakukan oleh perwira tadi, Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan. Jadi dia punya iman, dia punya kepercayaan yang kuat. Makanya Tuhan berkata setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah, iya artinya heranlah Yesus, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan, milikilah perkataan Yesus dan percayailah dengan sungguh-sungguh perkataan itu. Itu merupakan kunci di mana mujizat pasti akan terjadi untuk kita nikmati bersama-sama. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya pada pagi hari ini, kita akan berlomba-lomba. Ya, bagaimana kita ingin menjadi orang yang dipenuhi ketika kita berdoa, dipenuhi ketika kita punya keinginan, dipenuhi ketika kita punya kebutuhan, dan Tuhan menjawab secara langsung. Seperti ceritanya perwira ini, Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita meminta, memohon, bergantung, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita. Lalu yang kedua, kalau kita ingin rendah hati, itu juga merupakan kunci di mana Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita semuanya. Dan yang ketiga, milikilah hati untuk melayani Tuhan. Ketika kita memiliki hati untuk melayani Tuhan, disitulah perhatian Tuhan, matanya sedang memperhatikan kehidupan kita semuanya. Dan yang terakhir, milikilah iman. Walaupun itu cuma sepatah kata, yakin dan percayalah bahwa perkataan Tuhan itu pasti akan digenapi. Perkataan Tuhan itulah yang kita lakukan, itu merupakan kunci mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa perjamuan kudus ini akan memberi kekuatan bagi kehidupan kita semuanya. Mari kita melakukannya bukan karena kebiasaan, kita melakukannya atas perintah Tuhan, kita melakukannya karena Tuhan yang menyuruh. Dan ketika kita melakukannya, maka saya dan percaya perjamuan kudus ini juga akan memberkati kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita akan makan roti dan minum anggur yang menunjukkan darah Yesus, roti juga tubuh Yesus, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menikmati perjamuan kudus. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami supaya kami tetap berharap dan bersandar kepadamu. Jika sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya perjamuan kudus ini membawa kekuatan, membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ini adalah perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus
kami akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, ucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan angkat cawan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, semua kami mengucap syukur sekali lagi buat kebaikan, sekali lagi buat firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup memenuhi segala keperluan kami, kebutuhan kami. Terima kasih ya Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan jemaat-Mu, kami menyerahkan umat-Mu, kami menyerahkan orang-orang percaya dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Mungkin mereka hari-hari menghadapi kesukaran dan kesulitan. Mungkin hari-hari mereka menghadapi pergumulan yang tidak mudah untuk dilakukan dan dikerjakannya. Kami yakin bersama Engkau kami sanggup, bersama Engkau kami mampu, bersama Engkau kami cakap Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Kami rindu Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini, kami melihat bahwa Tuhan campur tangan di dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Jika sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, sampai nanti di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Kami akan melihat di hari-hari berikutnya, hari-hari yang akan kami lalui, hari-hari yang akan kami lewati, perbuatan-perbuatan malah yang gagah perkasa itu terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.